Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul mulku wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Buya Yahya Zainul Ma'arif selaku muassis dan pimpinan LPD Al-Bahjah, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat, juga para santri Al-Bahjah, juga para pemirsa TV Al-Bahjah dimanapun Anda berada. Yang ingin saya sampaikan pagi kali ini untuk mengawali kajiannya Buya Yahya adalah sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbin." Orang yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, akhirat menjadi visi misinya, apapun yang ia lakukan selalu visi misi akhirat, yang dipikirkan akhirat terus, maka balasan dari Allah ada 3. Pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan rasa kaya di hatinya. Orang ini diberikan kaya hati. Maksudnya bagaimana? Orang kalau kaya hati tidak akan galau, tidak akan gelisah, tidak akan risau tentang masa depan. Karena kebanyakan risau, galau, gelisah itu rizki yang akan datang. Orang yang pikirannya akhirat terus, visi misinya akhirat, oleh Allah diberikan kaya hati. Yang kedua itu balasan yang pertama. Yang kedua, anugerah Allah yang kedua adalah wa jama'alahu syamlahu. Allah kumpulkan padanya orang-orangnya. Artinya apa? Orang yang visi misinya akhirat, yang pikirannya akhirat terus, gampang bergaul, gampang akrab, supel dengan orang lain. Orang-orang mudah dekat dengan orang itu. Karenanya kita jumpai guru-guru kita, para ulama yang soleh, semua kalangan merasa nyaman, merasa senang datang kepada beliau. Orang yang baik merasa senang datang. Orang yang biasa-biasa merasa senang datang. Kadang-kadang orang jahat, orang nakal juga ingin merasa senang pada beliau, dan tidak mudah bertengkar dengan orang lain. Ini balasan yang kedua. Balasan anugerah Allah yang ketiga bagi orang yang pikirannya akhirat terus. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang pada orang tersebut dalam keadaan hina. Maksudnya dalam keadaan hina, rizkinya dia dapatkan dari jalan yang tak disangka-sangka. Rizkinya dia dapatkan tanpa melelahkan pikirannya. Pikirannya tidak susah, tidak terforsil. Mengapa? Karena dunianya datang dalam keadaan hina. Dan sebenarnya lebih dari itu. Kita perhatikan ya, guru-guru kita, orang-orang yang soleh, kita sowan pada beliau, kadang bilang, orang itu mau datang ke sini, saya tidak terima. Perlu apa guru? Katanya mau ngasih uang sekian miliar. Gak mau. Uang itu hina saudara, bagi orang-orang yang pikirannya akhirat terus. Ini orang yang visi misinya akhirat. Jadi yang pertama diberikan kaya hati, yang kedua gampang baikan dengan orang, yang ketiga rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka, atau dunia datang dalam keadaan hina. Karenanya kita perlu introspeksi. Kalau suatu saat kita ini galau, risau tentang masa depan, jangan-jangan visi akhirat, visi misi akhirat dalam hati kita itu berkurang, atau justru sangat tipis. Ini yang pertama. Yang kedua, satu hadis ini memang ada 2 poin yang berlawanan. Poin yang berikutnya, wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, apapun langkahnya tujuannya mencari dunia, apapun kerjaannya untuk menumpuk harta benda, adapun yang dia kerjakan untuk menumpuk kekayaan. Kalau orang ini pikirannya dunia terus, maka akibat yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Artinya apa? Orang ini selalu gelisah, selalu risau, selalu galau tentang masa depan. Kalau dia punya uang cukup dimakan 1 minggu, dia memikirkan minggu yang akan datang. Kalau uangnya cukup 1 bulan, dia gelisah tentang bulan depan.
Kalau uangnya cukup 1 tahun, dia susah galau tentang tahun yang akan datang. Kalau dia punya uang cukup untuk dimakan, dia susah mikiri anak cucunya, padahal cucunya belum ada. Ini namanya apa namanya? Oleh Allah memang disiksa. Orang ini kalau pikirannya dunia ini nggak bisa dikejar, saudara. Seperti mengejar bayangan, dikejar lari terus itu. Ini yang pertama. Yang kedua, akibat yang kedua, kalau orang ini visi misinya dunia, wa farraqa lahu syamlahu. Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya. Artinya apa? Orang ini gampang bermusuhan. Orang ini gampang iri pada orang lain, gampang sakit hati. Kalau dia punya toko di rumahnya, kalau tetangganya di sebelahnya buka toko, dia marah. Mengapa? Apa gak tahu kalau saya sudah punya toko? Karena yang dipikirkan dunia. Orang tuanya meninggal, nanti bertengkar dengan saudaranya, karena yang dipikirkan dunia. Memang dunia, orang mikiri dunia, gampang bermusuhan, saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, akibat yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang pada orang tersebut hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan tidak akan datang. Dan ini banyak kisahnya dari kalangan orang-orang soleh dan orang-orang nakal. Kita dulu ada kisah ya dari kalangan ulama salaf, menjadi pelajaran bagi kita tentang khalifah yang soleh pada abad pertama Hijriah, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini orangnya orang soleh. Beliau tidak punya ambisi dunia. Biasanya orang itu kalau menerima jabatan langsung bilang alhamdulillah. Tapi ketika nama beliau dibacakan oleh pejabat kerajaan bahwa nama beliau yang ada di dalam surat yang telah dilakukan baiat ketika meninggalnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Sulaiman ini sebelum meninggal konsultasi dengan gurunya Imam Raja bin Haywa. Kata beliau, guru, siapa pengganti saya khalifah setelah saya? Kata gurunya, kalau Anda memikirkan akhirat, maka jatuhkan ini pada adik ipar Anda, Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau Anda memikirkan dunia, jatuhkan kepada saudara Anda, kepada adik kandung. Karena Umar bin Abdul Aziz ini orangnya orang soleh. Kata Sulaiman, kalau saya angkat Umar bin Abdul Aziz, nanti Bani Umayyah marah, nanti mereka memberontak. Oh gampang, dalam wasiat Anda nanti gandengkan Umar ini, bahwa setelah Umar adalah adik Anda sendiri, Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya wasiat kepemimpinan setelah beliau wafat, orang-orang Bani Umayyah ini dulu, karena memang khilafah itu dinasti paksaan, biasanya sebelum wafat nulis surat. Setelah khalifah yang bersangkutan meninggal, para perwira kerajaan, para petinggi kerajaan dikumpulkan, diambil sumpah, menyatakan baiat pada yang ada di dalam surat ini. Gak tahu siapa isinya. Disumpah duluan bahwa kami baiat pada khalifah yang ada di surat itu. Begitu dibacakan, ternyata nama pertama yang disebutkan adalah Umar bin Abdul Aziz. Apa tanggapan beliau menerima pengangkatan sebagai khalifah? Umar bin Abdul Aziz justru berkata, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dianggap musibah, saudara. Jadi khalifah ini dianggap musibah oleh beliau. Karena beliau ini orang soleh, menjalankan pemerintahannya dengan berhati-hati. Karenanya beliau ini termasuk salah satu khulafaur rasyidin. Imam Syafi'i berkata, al-khulafa khamsatun. Khalifah yang rasyid itu ada 4. Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang khalifah yang rasyid. Karena beliau ini khalifah yang rasyid, maka bagaimana dalam pemerintahannya beliau sangat adil. Dan beliau ini sangat berhati-hati menggunakan fasilitas negara. Setelah menjadi khalifah, beliau bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Emas permata milik istrinya diminta semua. Fatimah binti Abdul Malik ditanya, kamu banyak perhiasannya. Kata Fatimah istrinya, ini kenang-kenangan dari ayahanda, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Maka kata suaminya, tolong serahkan pada saya itu. Saya kembalikan kepada kas negara. Ayah kamu itu khalifah, itu pasti milik umat itu. Istrinya keberatan. Karena istrinya keberatan, maka kata beliau, kalau kamu keberatan dengan itu gak apa-apa, tapi kamu pergi dari sini. Tapi kalau kamu masih lebih mencintai saya, serahkan. Itu saya kembalikan ke kas negara. Akhirnya dikembalikan, saudara. Dan Umar bin Abdul Aziz ini, kalau ada keperluan, gak pernah menggunakan fasilitas negara. Kalau malam hari ada tamu datang pada beliau, tamunya ditanya, kamu datang ini untuk keperluan negara atau kepentingan pribadi atau silaturahmi? Kalau tamunya ini ada kepentingan negara, beliau nyalakan lampu milik negara. Tapi kalau tamunya hanya silaturahmi, main-main, beliau pakai lampu pribadi. Kalau lagi gak punya minyak, dulu belum ada listrik, beliau gak pakai lampu. Bayangkan, ada seorang khalifah, kekuasaannya mulai dari Andalusia sampai perbatasan Tibet di Cina. Gak punya minyak malam-malam itu. Kalau bukan orang soleh.
Akhirnya ketika beliau menjelang wafat, anaknya semuanya laki-laki, jumlahnya 11 orang. Anaknya berkumpul. Karena anaknya berkumpul, ditanya oleh beliau, ngapain kalian kumpul? Apa kalian menunggu wasiat dari saya? Tidak ada ayah, kita ini berkumpul karena prihatin ayahanda sedang krisis, sedang kritis. Kata beliau, ya baguslah kalau begitu. Saya gak ada yang akan diwasiatkan buat kamu, buat kalian. Tapi saya gak khawatir kalau nanti kalian meninggal menjadi orang-orang soleh, urusan kalian dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kalian nanti meninggal, kalian menjadi orang jahat, saya bersyukur tidak mewariskan harta kekayaan buat kalian, karena dosanya akan dikirimkan juga oleh Allah pada saya, karena mewariskan kamu kekayaan untuk maksiat. Setelah beliau wafat, harta peninggalannya dibagi-bagi anaknya yang 11 orang, jumlahnya laki-laki semua, masing-masing dapat warisan emas 3 gram. Bayangkan saudara, punya anak, belum punya tunangan, belum punya kerja, belum punya rumah, dikasih emas 3 gram, kira-kira cukup? Mungkin kalau di Cirebon nggak cukup bu ya itu ya, untuk cari aja, belum lamarannya itu. Ternyata bagaimana? Karena ayahnya ini orang soleh, anak-anaknya dididik menjadi anak soleh, semuanya menjadi orang kaya. Anak-anaknya Khalifah Umar ini jadi bos-bos semua. Pernah suatu ketika negara dalam keadaan krisis, mau mengirimkan tentara untuk perang. Karena negara, kas negara lagi kosong, minta sumbangan kepada salah satu putranya Khalifah Umar. Yang diminta apa? Butuh apa? Kata pejabat negara itu, negara ini butuh kuda 1000, kendaraan pasukan untuk perang. Akhirnya kata beliau, cari kuda 1000, nanti harganya beritahu saya. Didatangkan kuda 1000, langsung dibayar cash wakaf dari beliau. Artinya mampu membeli kuda 1000. Setelah itu kata pejabat tadi, masih kurang tuan. Kurang apa? Biaya 1000 tentara selama perang. Kira-kira ini perjalanannya daerah mana? Berapa hari? Perangnya berapa lama? Dibayar lagi oleh beliau. Kaya saudara. Setelah Umar bin Abdul Aziz ini wafat, periode berikutnya diganti adik iparnya, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Kalau Hisham ini kebalikan kakak iparnya. Kalau Umar ini khalifah yang soleh, Hisham ini tidak soleh. Umar ini khalifah yang adil, Hisham ini malah walim. Dari walimnya, Hisham ini sampai membunuh, ya, sampai membunuh salah satu cucu Rasulullah SAW, Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Imam Zaid ya, yang dianggap pendirinya Syiah Zaidiyah, padahal bukan. Imam Zaid bin Ali dibunuh oleh beliau untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan beliau ini banyak korupsinya. Karena banyak korupsinya, ketika meninggal dunia, anaknya juga sama-sama 11, semuanya laki-laki. Anaknya 11, semuanya laki-laki, masing-masing dapat warisan emas. Berapa warisan emasnya? Masing-masing dapat 40 kilo emas. Kira-kira kaya apa gak kaya? Kaya saudara. Tapi berhubung orang tuanya tidak mendidik anaknya menjadi anak soleh, harta yang diwariskan juga tidak didapatkan dari jalan yang benar, anak-anaknya akhirnya bagaimana? Hidupnya tidak berkah. Anak-anaknya Khalifah Hisham ini menjadi pekerja kasar di pasar-pasar, menjadi kuli. Sampai-sampai umat Islam pada waktu itu berpikiran, kok beda sekali ya anak-anaknya Tuan Khalifah Umar dengan Tuan Khalifah Hisham. Anaknya Khalifah Umar dapat warisan emas 3 gram, jadi konglomerat semua. Sementara anaknya Khalifah Hisham warisannya banyak sekali, kaya raya, tapi jadi orang-orang miskin, pekerja kasar, pekerja kuli pada orang-orang yang jualan di pasar. Nah ini artinya apa saudara? Ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Kembali kepada hadis tadi, bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, jangan lupa niat yang baik, yaitu visi misi akhirat. Kemudian yang kedua, dan sebenarnya warisan yang terindah, warisan paling baik bagi anak-anak kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh. Mengapa? Kalau anak kita ini menjadi anak soleh, insya Allah semuanya akan didapatkan, akan mendapat pertolongan dari Allah. Nah barangkali itu silaturahmi dan pengantar diskusi dari saya, atau muqaddimah ya dari saya, biar Buya Yahya nanti mensyarai apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Masya Allah.